Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fasya Ayuning Tias. Di sini saya bersama teman saya Nur Sabili dan Abdul Majid Al-Hakim akan menjelaskan secara singkat program MPI Some Element 3D Point. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum Some Element 3D Point itu sendiri. Kemudian source code akan dijelaskan oleh Abdul Majid Al-Hakim dan demo program akan dijalankan oleh Nur Sabili. Jadi, Some Element 3D Points ini sendiri merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menjumlahkan setiap nilai dari komponen titik dalam koordinat ruang. Jadi, nanti Some Element 3D Points ini akan menjumlahkan nilai dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Kemudian dari situ maka ada solusi yang pertama adalah solusi sekuensialnya yang biasa digunakan secara sederhana, yaitu dengan cara menjumlahkan datanya satu persatu secara iteratif dari data yang pertama hingga data yang terakhir, dan kemudian setelah itu menyimpannya dalam sebuah variabel. Dengan solusi sekuensial ini kekurangannya adalah kompleksitas waktunya yang linear. Jadi semakin banyak data yang akan dijumlahkan, maka waktunya juga akan semakin besar karena dengan solusi ini data dijumlahkan satu persatu secara iteratif. Dari kekurangan tersebut, kemudian kita coba cari solusi paralelnya, yaitu dengan cara membagi data akan dibagi dengan jumlah proses P. Kemudian dari masing-masing proses ini akan mengerjakan sebanyak work to do. Jadi, misal di sini ada sekian data, yaitu dengan N datanya sebanyak 60. Kemudian nanti data ini akan dibagi menjadi 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Nanti masing-masing proses ini akan mengerjakan work to do sebanyak yang sudah diberikan dan dibagi. Kemudian dekomposisi datanya adalah data decomposition, yang dimana data akan dibagi ke tiap-tiap proses. Jadi data yang tadi kan sudah dibagi di partisi menjadi 4 bagian, kemudian nanti akan dibagi ke setiap prosesnya masing-masing. Ke P1, P2, P3, dan P4. Jadi nanti P1 akan mengerjakan data 0 sampai ke 15, P2 dari data 16 ke 30, P3 31 ke 45, dan P4 dari 46 ke 60. Kemudian proses and mapping-nya di sini menggunakan MPI reduce, di mana MPI reduce ini nantinya akan mereduksi dengan cara menjumlahkan setiap nilai yang ada di buffer atau di local sum. Jadi nanti setiap nilai akan dijumlah di local sum masing-masing menggunakan MPI sum. Di local sum ini menjumlahkannya menggunakan MPI sum. Kemudian setelah dijumlahkan masing-masing, akan dikirimkan ke buffer penerima yang ada di proses yang memiliki rank 0. Jadi di sini dari masing-masing local sum akan dikirim ke total sum. Untuk source code dan demo programnya langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan jelaskan source code dari sequential 3D point dan 3D point. Ini adalah implementasi dari Some 3D point menggunakan MPI maupun yang tidak menggunakan MPI. Nah, di sini programnya adalah menjumlahkan sebuah tipe bentukan yaitu point. Point ini adalah titik 3 dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z.
Kemudian pada programnya biasa yang pertama dilakukan deklarasi terhadap tipe variabel-variabel. Ini ada i untuk iterasi perulangan, kemudian ada ARR ini berisi array of point, kemudian ada sum ARR ini berfungsi untuk menampung hasil penjumlahan titik-titik tersebut. Kemudian ada elapsed time dan lain-lain ini berfungsi untuk menghitung lama proses. Nah, pertama yang dilakukan adalah pencatatan waktu kapan proses itu mulai, kemudian proses baru dimulai. Di sini dimulai dengan melakukan alokasi memori terhadap array ARR yang berisi poin tadi. Nah, di sini ARR memiliki kapasitas sebanyak n, yaitu 100 juta. Lalu kemudian ARR tadi diisi dengan nilai acak yang di mod 100 agar nilainya tidak terlalu besar. Kemudian pada perulangan yang sama setelah diisi lalu dilakukan penjumlahan. Nah, di sini penjumlahannya untuk nilai X, Y, dan Z itu dimasukkan ke array sum ARR untuk indeks 0, 1, dan 2. Kemudian setelah selesai, waktu selesainya akan dicatat, kemudian dihitung berapa lama prosesnya, lalu di-outputkan hasil dari penjumlahan dan berapa lama proses berjalan. Kemudian yang dari MPI ini juga sama, bedanya ini pertama pada deklarasi variabel ada rank dan size, kemudian ada C juga. Nah, rank dan size ini rank untuk berfungsi untuk mencatat rank proses, kemudian yang size ini mencatat berapa core yang digunakan. Kemudian ini masih sama untuk mencatat waktu. Kemudian MPI init ini berfungsi untuk memulai MPI. Kemudian size atau jumlah core yang digunakan tadi disimpan dalam variabel size, dan rank atau rank dari proses akan disimpan pada variabel rank. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan, di mana di sini ada local sum dan total sum. Nah, untuk local sum ini berfungsi untuk menyimpan hasil penjumlahan pada tiap-tiap proses. Nah, untuk total sum ini ketika semua proses sudah berhasil, maka akan dikumpulkan menjadi satu, dimasukkan ke total sum. Work to do ini adalah jumlah semua elemennya dibagi proses. Jadi berapa sih iterasi dalam setiap proses. Kemudian ini deklarasi array of point, kemudian start dan end ini adalah kapan iterasi dimulai dan berhenti. Kemudian di sini dicatat waktunya, lalu dilakukan alokasi terhadap ARR tadi. Kemudian yang pertama dilakukan untuk pada looping pertama dilakukan pengisian elemen pada array ARR tadi dengan nilai yang sama, yaitu di nilai acak yang di mod 100 agar nilainya tidak terlalu besar. Kemudian baru pada looping selanjutnya dimulai dari 0 sampai work to do, atau dimulai atau jumlah perulangannya itu sesuai pembagiannya. Nah, cara penjumlahannya hampir mirip, di mana nanti akan untuk titik X, Y, dan Z nanti akan disimpan ke dalam indeks-indeks dalam suatu matriks. Nah, bedanya di sini dimasukkan ke local sum terlebih dahulu. Baru kemudian dilakukan MPI reduce untuk menggabungkan hasil penjumlahan di local sum ke total sum. Kemudian waktu berhentinya dicatat, lalu dihitung berapa lama proses berjalan. Nah, kemudian di sini pengoutputan lama waktu itu tiap proses, bukan pada hasil akhir. Kemudian setelah selesai memori dibebaskan, lalu
pada rank 0 atau proses induk nanti akan mencetak hasil dari penjumlahan. Kemudian MPI finalize atau MPI diberhentikan, kemudian return 0 atau sudah untuk penjalanannya akan dilakukan oleh Nursabili. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi algoritma penjumlahan nilai-nilai pada komponen di sebuah titik dengan menggunakan bahasa C, dan kita juga akan melihat bagaimana perbedaan implementasi secara sekuensial dan secara paralel. Dan di sini saya sudah mempunyai dua buah source code. Yang pertama yang di sebelah kiri adalah ini untuk algoritma penjumlahan yang dilakukan secara paralel, dan yang di sebelah kanan yang dilakukan secara sekuensial. Oke, untuk ide dasar dari kedua algoritma ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari keduanya untuk satu mesin tunggal. Dan sebelum kita lanjut mengenai bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara mengkompilasinya, saya sudah mempunyai 100 juta data. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan 100 juta data titik. Kita akan memproses 100 juta data titik dan menjumlahkan semua komponen-komponen yang ada di titik tersebut. Oke, langsung saja kita buka terminal, masuk ke dalam folder kerja. Kita list semua nama file yang ada di folder kerja kita, dan di sini yang pertama saya akan mencontohkan untuk algoritma yang secara sekuensial. Kita compile dengan program GCC, panggil programnya GCC, argumen selanjutnya adalah nama filenya sec3dpoint.c -o, dan kita beri nama sequential 3D point untuk file executable-nya. Kita enter. Kalau sudah, kita panggil namanya file executable-nya, yaitu sec 3D point, dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, untuk memproses 100 juta data yang dilakukan secara sekuensial tanpa menggunakan MPI membutuhkan waktu estimasi kira-kira 6 detik. Itu waktu yang cukup lama, dan sekarang kita coba bandingkan dengan menggunakan MPI secara paralel. Kita coba ya, untuk yang kedua kita coba praktekkan yang paralel, yaitu kita compile dengan perintah MPI cc. Nama filenya di sini saya memberi nama 3dpoint.c -o, nama file executable-nya yaitu 3dpoint/-mlm. Oke, tidak ada masalah. Lanjutnya kita running saja, dan program MPI exec spasi. Untuk argumen selanjutnya kita isi dengan argumen -np spasi. Kita tentukan berapa jumlah elemen pemrosesannya. Untuk lebih mudah, kita katakanlah kita menggunakan 10 unit pemrosesan. Oke, 10. Selanjutnya kita panggil nama file executable-nya yaitu ./3dpoint. Oke, di sini terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Untuk setiap elemen pemrosesan ternyata membutuhkan waktu sekitar 1 detik untuk memproses secara paralel. Jadi dari 10 unit pemrosesan ini membutuhkan waktu yang rata-rata kurang lebih 1 detik. Dan kita lihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan apabila kita menjalankan algoritma ini dengan menggunakan bahasa C secara paralel dan secara sekuensial. Untuk sekuensial, waktu yang dibutuhkan adalah 6 detik, dan secara paralel waktu yang dibutuhkan rata-ratanya adalah 1 detik. Jadi kesimpulannya, untuk memproses data-data yang besar sebisa mungkin kita menggunakan algoritma yang dilakukan secara paralel untuk mempersingkat waktu
perhitungan dan waktu eksekusi dari sebuah program yang kita buat. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa